Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya kembali mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Tuhan menyembuhkan hati. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita jatuh sakit dan pergi ke dokter, tentu ada 3 agenda yang ingin kita lakukan. Pertama, kita akan bertanya kepada dokter, sakit apakah saya ini? Atau adakah yang salah yang telah saya lakukan? Agenda kedua, kita pasti ingin agar dokter yang memeriksa dapat memberikan obat atau terapi yang tepat. Dan agenda ketiga, kita akan meminta saran dari dokter agar bagaimana kita bisa sehat kembali. Namun saudaraku, terkadang diagnosisnya tidak mudah, sehingga masih perlu tindak lanjut lagi, seperti melakukan serangkaian tes, pemeriksaan sampel di laboratorium, rongsen, dan pemindaian. Jadi dokter perlu menemukan masalahnya, supaya diketahui secara akurat. Demikian juga untuk kehidupan kita yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani, saudara. Apakah kita sering sekali mengalami jatuh bangun dalam dosa-dosa? Akibatnya, kehidupan kita benar-benar terseret dalam kekacauan yang berkepanjangan, sehingga kekristenan kita tidak dapat bertumbuh secara maksimal. Jadi betapa pentingnya juga kita menemukan masalah-masalah dalam diri kita sampai kepada akarnya. Tahukah saudara bahwa Alkitab cukup serius menerangkan kepada setiap orang percaya bahwa apapun kondisi hati kita, itu akan menentukan jalan hidup kita. Seperti Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudaraku, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati? Karena ternyata hati kita memiliki nilai. Saya rasa nilainya tidak dapat dibandingkan dengan emas atau harta kekayaan lainnya. Tetapi apabila hati kita samakan dengan jantung, maka bisa dipastikan orang akan bersedia menjual hartanya untuk dapat mencangkokkan jantung yang baru kepada jantung yang rusak. Karena itu saudaraku, Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati dari siapakah saudara? Dari musuh kita. Sayangnya musuh kita itu bukan terbuat dari darah dan daging, yaitu bukanlah orang, bukanlah manusia sesama kita, melainkan Alkitab berkata bahwa musuh kita adalah penguasa dunia yang tidak kelihatan, roh-roh jahat di udara, dan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan seringkali hati dan pikiran kitalah yang menjadi lokasi pertempurannya. Sehingga ketika kita tidak waspada, maka hati kita bisa jatuh sakit. Yesus pernah berkata dalam Markus 7 ayat 20-22, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi Yesus memberitahukan kepada kita bahwa pikiran yang berdosa berasal dari hati kita yang sakit. Kalau kondisi hati kita sakit, maka itu akan terpancar ke dalam jalan hidup kita. Saya teringat kepada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Cukup lama dia mengikut Yesus, dan cukup banyak saya rasa dia mendengar pengajaran dan melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, apakah kebersamaannya dengan Yesus tidak cukup membuat Yudas mencegah hatinya untuk tidak berkhianat dengan menukarkan Yesus dengan 30 keping perak?
Tahukah saudara ada apa dengan Yudas? Ternyata hati Yudas belumlah sepenuhnya pulih dari akar cinta akan uang, sehingga hatinya mulai memikirkan hal-hal yang jahat. Meskipun akhirnya Yudas menyesal, ia tidak berlari kepada Tuhan untuk memperoleh pemulihan. Padahal Yesus adalah Allah yang mengampuni dan Allah yang menyembuhkan, termasuk hati kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saudara mengetahui bahwa saudara memiliki masalah hati yang serius, kita harus mencari jalan keluarnya. Pendeta, konselor, bahkan dokter ahli jiwa sekalipun tidak dapat mengubahkan hati manusia. Mereka hanya alat Tuhan untuk memberikan nasihat, saran, dan menuntun jalan saudara. Tetapi mereka tidak dapat memberikan saudara hati yang baru. Hanya Tuhanlah yang dapat mengurus dan memecahkan masalah hati sampai kepada akarnya. Karena Tuhan Allah berjanji dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Mungkin saudara sudah lama memiliki pergumulan hati. Apakah saudara mau disembuhkan? Datanglah kepada Tuhan Yesus dan mintalah Dia mencabut akarnya dan menyembuhkan hatimu. Percayalah saudara, janji Tuhan akan membuat engkau berbeda, menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini firman-Mu berbicara tentang masalah hati. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang mendengar renungan ini dan juga bagi mereka yang sedang mengalami masalah hati. Lawatlah dan sembuhkanlah mereka ya Bapa dari berbagai penyakit hati, sehingga mereka dapat memiliki hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati mereka, sehingga kami memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.